Halo semuanya, di video kali ini saya akan bahas buku Frankenstein. Ini adalah buku yang saya baca ulang tahun ini, dan di video sebelumnya saya sudah bilang ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah saya baca, dan juga meneruskan niatan saya yang dulu yang pengen bikin video review dari setiap buku yang saya baca. Maka mudah-mudahan ke depan benar-benar bisa terlaksana. Dulu pernah saya bikin video The Housekeeper and the Professor, tapi habis itu stop. Maka mudah-mudahan habis ini saya benar-benar bisa lanjutin bikin review dari setiap buku yang saya baca, terutama untuk buku-buku fiksi. Kita mulai dari penulisnya dulu. Frankenstein ini ditulis oleh Mary Shelley dan pertama kali terbit tahun 1818 tanpa nama. Itu yang tertulis di sini ya. Dari yang saya baca, kenapa ini dulu terbit tanpa nama? Karena kemungkinan pada zaman dulu cerita-cerita yang ditulis oleh para perempuan itu kebanyakan cerita-cerita yang ringan, dan untuk cerita yang sesuram ini kayaknya nggak wajar kalau misalnya itu ditulis oleh seorang perempuan. Mungkin dari sudut pandang penerbitnya, Frankenstein baru diterbitkan dengan namanya sendiri itu tahun 1823 berdasarkan dari yang tertulis di buku ini. Tapi kalau dari informasi yang saya cari di internet disebutkan bahwa buku ini sempat direvisi dulu sama Mary Shelley, kemudian diterbitkan ulang tahun 1831 dengan namanya sendiri. Dan di edisi kedua yang direvisi sama Mary Shelley itu ada perbedaan peran dari karakter-karakter yang ada di cerita ini. Profil Mary Shelley ini menurut saya cukup unik ya. Ayahnya seorang filsuf, ibunya seorang aktivis. Saya itu bayangin Mary Shelley itu bukan perempuan biasa yang dibesarkan dari keluarga yang biasa. Walaupun buku ini ditulis ketika dia masih remaja, 17 tahun kalau nggak salah, saya melihatnya ini bukan sebuah karya yang dihasilkan dari anak muda biasa yang hidup dengan kehidupan biasa. Jadi Frankenstein ini kan ceritanya dulu idenya itu muncul tiba-tiba katanya ketika dia dan suaminya dengan saudaranya atau sepupunya lagi jalan-jalan liburan musim panas, kemudian bikin kayak sayembara kecil-kecilan lah di antara mereka sendiri untuk bikin cerita. Entah itu cerita horor atau apa gitu. Dan kemudian ide itu muncul dari Mary Shelley sampai akhirnya dikembangkan dan jadilah buku ini. Dan melihat dari latar belakangnya Mary Shelley, jadi kayak wajar gitu kalau dia punya ide yang hebat, karena memang orang tuanya juga hebat. Dia bukan anak perempuan biasa yang dibesarkan oleh orang biasa, dan suaminya juga bukan orang biasa. Yang saya tahu, yang tertulis di buku ini, suaminya adalah seorang penyair, dan dia, Mary Shelley ini biasa jadi editor dari karya-karya suaminya. Ya, dia juga penyunting karya-karya suaminya, seorang pujangga dan ahli filsafat. Frankenstein ini bisa dibilang masuk kategori sains fiksi dan bahkan disebut sebagai buku pertama yang ngangkat genre itu. Di dalam buku Frankenstein ini ada beberapa point of view. Ceritanya dibuka dari point of view seorang pelaut namanya Robert Walton, seorang kapten kapal yang menuliskan surat kepada saudara perempuannya, di mana dia bilang ke kakaknya ini kalau baru-baru ini nemuin seseorang yang terapung-apung di lautan, yang ternyata orang itu adalah Victor Frankenstein. Di awal sebenarnya saya tertarik banget sama karakternya Robert ini ya, karena di surat pertama yang dia tulis kepada kakaknya itu, dia menceritakan tentang ambisinya terhadap ilmu pengetahuan dan keinginannya untuk menjadi seorang penjelajah yang menemukan tempat baru yang belum pernah dijamah manusia. Di suratnya itu benar-benar tergambar sebesar apa passion si Robert ini untuk menjadi seorang kapten dan menjelajah lautan. Saya bacain ya, menurut saya bagus banget sih ini. Aku ingin seorang kawan yang dapat memahami diriku, serta mampu menyelaraskan pandangannya dengan pandanganku. Mungkin kau akan menilaiku sebagai orang yang angannya muluk-muluk kakakku, tapi aku sungguh merasakan pahitnya hidup tanpa teman. Di sekitarku, tiada orang yang lembut hati tetapi bernyali, yang cendekia sekaligus berpikiran luas, yang seleranya sama denganku, yang bisa mendukung maupun membetulkan rencana-rencanaku. Kawan semacam itu akan bisa memperbaiki kelemahan adikmu ini. Aku terlalu terburu nafsu saat bertindak dan tidak sabar menghadapi kesulitan. Namun ada kelemahan yang lebih besar lagi bagiku. Aku belajar tanpa bimbingan siapapun, dan seterusnya. Ini surat kedua. Jadi waktu baca surat-suratnya dia ini, saya tuh udah
excited banget pengen tahu nanti perjalanan apa yang akan dialami Robert ya. Tapi ternyata abis itu ternyata bukan tentang dia. Kenapa bagian ini menurut saya menarik? Karena karakter seperti ini memang biasanya banyak ditemui dari tokoh-tokoh yang hebat gitu kan. Makanya waktu baca ini dalam pikiran saya, wah apa nih yang bakalan dia alami? Melihat bagaimana Robert ini berproses dari anak-anak, karena di sini dia benar-benar menceritakan pengalamannya kepada kakaknya ini sampai akhirnya dia menetapkan pilihan untuk menjadi seorang pelaut. Dia cerita bagaimana struggle-nya dia itu memiliki hasrat yang berbeda seperti orang-orang kebanyakan. Saya tuh kayak relate aja gitu loh sama dia, merasakan kesepian ketika orang-orang pada umumnya memiliki minat ke satu hal, kemudian kita sendiri minatnya beda, nggak sama kayak orang-orang itu tuh. Abis itu barulah ketika ketemu sama Frankenstein, ternyata Frankenstein ini ngelihat cerminan dirinya di diri Robert ini. Lalu Frankenstein menawarkan dirilah untuk menceritakan pengalaman hidupnya dengan harapan Robert mengambil pelajaran dari pengalaman hidup itu dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu dari POV-nya si Robert ini kita pindah ke POV-nya Victor Frankenstein. Jadi intinya si Victor Frankenstein ini karena saking gandrungnya dia sama ilmu pengetahuan, sampai-sampai dia itu punya cita-cita yang gak masuk akal, yang pengen beda dari yang lain sama kayak Robert tadi itu. Ingin dikenal sebagai seseorang yang melakukan penemuan yang beda, yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya, yaitu menghidupkan kembali orang mati. Sederhananya seperti itulah ya. Berangkat dari niatnya itu, dia kemudian melakukan eksperimennya, dan karena khawatir orang-orang nggak memahami akan tujuannya itu, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dia ngumpulin organ-organ dari orang yang sudah mati, kemudian entah gimana caranya dia coba untuk menghidupkan lagi mayat itu. Jadi memang terkesan seperti horor gitu ya, kayak bikin zombie jadinya dia itu. Dan ternyata begitu berhasil, dia baru sadar kalau apa yang dia ciptakan itu bukan manusia tapi monster. Dan ketika menyadari bahwa ciptaannya itu tidak seperti yang dia bayangkan, akhirnya dia kabur dan berlepas diri lah ya dari ciptaannya itu. Monster hasil ciptaannya Frankenstein ini, karena ketika dia bangkit dia nggak tahu siapa penciptanya, akhirnya dia nyari tahu gitu kan, siapa yang nyiptain dia, terus untuk apa dia diciptakan, kenapa dia berbeda dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Lalu akhirnya dia melakukan perjalanan untuk nyari tahu siapa penciptanya. Dan dalam perjalanan itu akhirnya dia menemukan bahwa penciptanya adalah Victor Frankenstein. Jadi sepanjang cerita ini intinya sih sebenarnya adalah ceritanya Victor Frankenstein yang dikejar-kejar sama monster ciptaannya sendiri. Yang membuat cerita ini jadi menarik adalah ketika kita memikirkan kisahnya Frankenstein ini, sebenarnya ada banyak nilai-nilai kemanusiaan yang secara tersirat digambarkan di cerita ini. Yang pertama tentang hasrat Robert dan Victor Frankenstein untuk mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Saya melihatnya sebagai ambisi manusia ya. Saya pikir orang yang nggak punya ambisi sekalipun, kalau misalnya punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik dari yang lain, itu juga pasti mau. Di cerita Frankenstein ini dikisahkan dengan sangat baik tentang bagaimana orang yang punya hasrat tapi tidak punya tanggung jawab itu bisa menghancurkan bukan hanya dirinya sendiri tapi juga orang-orang di sekitarnya. Beberapa waktu belakangan ini saya sering baca di sosial media dan sebagainya tentang AI yang cukup kontroversial ya, dan setiap kali saya baca tentang itu, saya tuh langsung keingetnya sama Frankenstein ini, karena ada sebuah kritikan dari seseorang yang pernah saya dengar perkataannya. Orang-orang dulu itu, para ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu, ketika mereka menciptakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu, tujuannya adalah untuk memahami alam, untuk memahami dunia. Sementara ilmuwan-ilmuwan sekarang itu ketika mereka melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu, tujuan mereka itu hanya untuk memanfaatkan alam. Frankenstein ini
menurut saya benar-benar penggambaran yang pas untuk karakter orang-orang yang seperti itu, ilmuwan-ilmuwan yang tidak bertanggung jawab. Karena ketika dia melaksanakan niatnya untuk bikin mayat hidup itu, dia nggak ada kepikiran nanti ke depan kayak gimana, nanti ketika mayat ini hidup terus apa yang terjadi. Dia nggak mikirin sama sekali sampai ke sana. Yang dia pikirin cuma gimana caranya saya menemukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Udah, itu aja. Dia nggak mikirin akibatnya sama sekali. Kebanyakan kayaknya sih ya, penemuan-penemuan yang sekarang ini banyak dirilis, kadang saya itu ngelihatnya ini orang-orang ini nih mikir nggak sih nanti ke depan penemuan mereka bakalan kayak gimana, tanggung jawab mereka kepada masyarakat, tanggung jawab mereka kepada lingkungan, itu kepikiran nggak sih sama mereka gitu loh. Itu dari sisi Frankenstein-nya, betapa egoisnya karakternya Victor Frankenstein ini, sampai-sampai setiap saya baca di bagian-bagian itu tuh rasanya pengen tak jitak orang itu tuh, ya Allah, gemes banget rasanya. Sudahlah, nggak bertanggung jawab, pengecut. Ya orang nggak bertanggung jawab itu pasti pengecut lah ya, egois. Sampai-sampai setelah selesai baca buku ini nih, saya kepikiran ini nih sebenarnya yang monster tuh yang nyiptain atau yang diciptain. Yang kedua yang menarik dari buku ini adalah tentang hakikat ciptaan dan penciptaan. Saya melihatnya dari perspektif si monsternya ini. Ketika dia lahir tanpa pencipta, akhirnya dia galau gitu kan, pengen tahu siapa penciptanya. Dan secara logika sebenarnya kalaupun misalnya dia nggak nyari tahu siapa penciptanya, kan nggak apa-apa ya, tetap bisa hidup aja gitu, tinggal jalanin aja hidupnya dia, walaupun dia berbeda dari yang lain, ya udah sih jalanin aja. Cuma ternyata di sini Mary Shelley memutuskan untuk membuat cerita supaya dia penasaran dengan siapa penciptanya dan untuk apa dia diciptakan. Secara sebagai orang yang beragama, saya juga meyakini bahwa naluri manusia itu memang menghamba dan akan mencari Tuhan. Jadi kalau perkataan ulama sih, hati kita itu sudah disettingnya memang untuk menyembah sesuatu. Jadi kalau kita nggak menyembah Tuhan, maka dia akan mencari sembahan-sembahan lain untuk disembah. Dan yang tergambar di Frankenstein ini kurang lebih seperti itu. Ketika ternyata dia nggak berhasil mendapat pengakuan dari penciptanya, akhirnya ternyata tujuan hidupnya itu tidak terlaksana, akhirnya dia marah dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menyeramkan. Mungkin saya melihatnya ya dari sudut pandang manusia secara umum gitu ya, kalau orang yang tujuan hidupnya nggak jelas gitu, akhirnya ya dia hanya akan membuat kerusakan, entah itu menghancurkan dirinya sendiri atau menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya ada banyak hal ya di buku ini yang menurut saya menarik sekali untuk diperbincangkan, makanya nggak heran kalau buku ini jadi salah satu buku wajib kalau di luar negeri ya, untuk anak-anak SMA. Setahu saya, bahkan waktu itu saya sempat nemu ternyata ada gitu kayak panduan untuk guru gimana ngajak anak-anak muridnya untuk membahas buku ini gitu. Jadi tema-tema apa yang perlu dipelajari dari buku ini itu ada panduannya, dan itu menurut saya juga cukup menarik ya, karena kayaknya kalau di Indonesia nggak ada deh silabus semacam itu gitu ya. Kayak misalnya anak kelas 1 SMA wajib baca novel ini, kemudian nanti dibuatin tuh panduan untuk gurunya apa yang perlu dibahas sama anak-anak muridnya nanti di kelas setelah mereka baca bukunya. Itu kayaknya bisa jadi sesuatu yang menarik gitu ya, supaya anak-anak kita mau gitu baca buku, walaupun mungkin awalnya karena terpaksa, tapi setidaknya mereka punya exposure gitu ke karya-karya sastra yang ada di negaranya dan karya-karya sastra yang punya value yang bagus untuk kehidupannya. Nah, itu tadi review dari buku Frankenstein. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.